Kibut Suci Muzan, tempat obat Tamayo yang tertanam di tubuh Muzan adalah akhir dari hidup Muzan. Itulah yang kita prediksikan. Namun, ada satu hal yang mungkin bisa terjadi dalam tubuh Muzan, yaitu adalah resistensi terhadap obat tersebut. Karena tubuh iblis lebih kebal daripada manusia biasa. Dan di chapter 197 ini, kita akan membahas lebih dalam apakah Muzan bisa melakukan hal tersebut. Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Dari cover chapter, di sini terlihat seperti Tamayo lah yang seperti iblis sebenarnya yang memeluk Muzan tak berdaya. Karena memang berkat obat dari Tamayo lah, para Demon Slayer bisa menahan Muzan hingga sekarang. Karena menurut Muzan, serangan-serangan yang dilakukan bahkan oleh para pilar tidak ada apa-apanya untuk Muzan. Bahkan jika dibandingkan dengan Yoriichi, para Demon Slayer ini sangat jauh levelnya di bawah Yoriichi. Namun dengan adanya efek dari keempat obat dari Tamayo, serangan-serangan yang dilancarkan para Demon Slayer menjadi efektif dan bisa setidaknya menahan Muzan. Jadi baik obat Tamayo maupun para Demon Slayer, keduanya harus ada untuk mengalahkan Muzan. Bahkan kedua Oyakata sama, baik sang ayah maupun sang anak, tidak kalah penting dalam pertarungan ini. Kembali ke obat Tamayo, di sini Muzan mengatakan bahwa obat tersebut berbeda dengan obat untuk mengalahkan Doma oleh Shinobu. Karena memang obat untuk mengalahkan Doma hanya dibuat oleh Shinobu seorang diri. Sedangkan obat untuk Muzan dibuat bersama dengan Tamayo dan Yuziro. Kemudian kalian bisa melihat scene di mana petir seperti keluar dari tubuh Muzan dan menyambar ke seluruh tempat. Sebelumnya Muzan mengatakan akan menganalisa dan menguraikan obatnya. Dan saya sendiri mengira bahwa Muzan akhirnya dapat mengatasi obat Tamayo. Namun ternyata itu tidak terjadi. Obat Tamayo tidak bisa diatasi Muzan untuk saat ini. Namun Muzan akan bisa selamat jika ia kabur sebelum matahari terbit. Karena sepertinya Muzan masih memiliki waktu untuk bertahan dan membuat tubuhnya kebal terhadap obat Tamayo. Nah, yang terjadi ketika Muzan mengeluarkan semacam petir ini adalah di sini Muzan seperti merilis seluruh kekuatannya menjadi seperti gelombang kejut atau shockwave yang membuat seluruh tubuh musuh yang terkena jangkauannya tidak bisa bergerak lagi. Bahkan dalam kondisi Tanjiro, dia sampai tak bisa mengeluarkan suaranya. Bahkan di sisi Oyakata sama pun terkena serangan Muzan ini. Dari hal ini kita bisa tahu bahwa tempat pertarungan tidak terlalu jauh dari tempat Oyakata sama maupun tempat Nezuko dirawat sebelumnya. Ya, walaupun Nezuko butuh waktu 10 chapter untuk setidaknya hampir sampai ke tempat pertarungan. Terlihat dua mantan pilar masih menjaga Oyakata sama, namun Orokodaki yang sebelumnya menjaga Nezuko tidak diperlihatkan di sini, yang kemungkinan besar ikut mengejar Nezuko. Kemudian untuk tubuh Muzan sedikit berubah ketika merilis kekuatannya. Dan yang ditunggu-tunggu, Inosuke dan Zenitsu bangkit untuk melawan Muzan. Akhirnya Tanjiro and the Boys bangkit, walaupun Tanjiro sekarang tidak bisa bertarung. Untuk Inosuke dan Zenitsu, keduanya terlihat hanya terluka saja, tidak sampai terpotong salah satu anggota tubuhnya seperti Giyu dan Himejima. Untuk Tanjiro sendiri, sistem sarafnya terkena shockwave Muzan, dan kini Tanjiro mencoba untuk menempelkan Nichirinnya ke sistem sarafnya untuk merilis efek dari shockwave. Karena menurut Tanjiro, serangan tersebut adalah salah satu Kekijutsu Muzan yang bisa diatasi dengan Nichirin. Walaupun hanya perlu menempelkan, namun Tanjiro tetap harus menusukkan Nichirinnya ke dalam tubuh. Dan apakah benar yang dilakukan oleh Tanjiro ini? Atau mungkin akan menjadi blunder yang membuat luka Tanjiro menjadi parah? Dengan Inosuke dan Zenitsu yang menahan Muzan, Himejima dengan satu kakinya, lalu Giyu dengan satu tangannya kembali bangkit. Lalu bagaimana dengan Sanemi? Apakah sudah tak ada harapan? Tuliskan bagaimana pendapat kalian mengenai chapter kali ini di kolom komentar.